Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang anak-anak. Di sini kita akan melaksanakan diskusi tentang pembelajaran PPKN yang kaitannya tentang pelestarian budaya yang ada di Indonesia. Eh, Nanti kita akan bincang-bincang mengenai hal itu bersama teman saya, bersama Mas Febri, ini dari Banten, dan saya sendiri Anton Kardianto selaku yang akan menanyai dan akan memberikan sebuah inovasi nanti didampingi oleh Mas Febri Imam. Mungkin kita langsung mulai saja. Pembahasan yang akan nanti kita sampaikan itu adalah dari beberapa hal yang kaitannya seperti rumah adat, kemudian pakaian adat, dan yang lain tarian adat. Nah, di situ nanti hal-hal yang akan dipaparkan Mas Febri ataupun saya nanti kaitannya dengan yang ada di sila-sila Pancasila. Jadi nanti adik-adik yang di rumah di masa pandemi sekarang itu karena kurangnya referensi ataupun dari adik-adik tidak mempunyai buku, mungkin dengan mencari referensi dari website atau internet ataupun video yang ada di YouTube, mungkin nanti itu akan bisa menjadi sebuah gagasan terbaru untuk menerapkan ataupun melaksanakan dan mengimplementasikan hal-hal yang membangun karakter. Di situ nanti kita akan membahas kaitannya dengan kasus-kasus yang ada. Jadi adik-adik nanti bisa belajar di rumah sambil mengamati pembelajaran yang sekarang di era pandemi yang sudah diterapkan oleh Kementerian Pendidikan yang ada di Indonesia. Mungkin nanti itu akan menjadikan sebuah pembaharuan lagi dalam pembelajaran yang ada di tahun 2021. Oke. Mungkin kita awali pembahasannya tentang pelestarian ataupun upaya bagaimana sih cara untuk melestarikan ataupun memberikan solusi di mana kurangnya anak-anak itu dalam mengimplementasikan sebuah karakter yang kurang diterapkan untuk anak-anak. Karena di pandemi ini kan kurangnya pengawasan dari guru, Mas Febri. Iya. Jadi kasus yang sudah banyak melebar di mata Indonesia ataupun di luar daerah itu kebanyakan tidak bisa menerapkan pembelajaran daring. Oh iya. Ya kan? Tidak bisa menerapkan pembelajaran daring dan inginnya luring, padahal ada kasus pandemi yang saat ini masih berjalan, apalagi 6 minggu ke depannya juga masih PPKM di lingkungan Jawa. Jadi anak-anak terbatas kurangnya akses dalam pembelajaran secara tatap muka. Otomatis kan karakternya karena kurang dibentuk, terus dalam lingkungan keluarga juga anak-anak juga kurang dalam pemberian motivasi, pemberian materi itu hanya sebatas di rumah. Di masyarakat pun kalau masyarakat banyak yang terkena ataupun banyak yang terdampak COVID kan tetap juga kurangnya motivasi untuk belajar. Iya. Sebenarnya itu juga apa ya? Saya juga merasakan itu dampaknya. Saya punya adik-adik. Ibu saya itu cuman bisa menasehati kalau ibu saya ada di rumah dan beliau pun juga bekerja, harus bekerja. Dan kalau tidak ada ibu, itu kayak gimana ya? Padahal guru itu adalah sebagai orang tua pengganti. Iya, dan betul. Anak itu tidak mendapatkan guru secara langsung dan nggak dapet lah gitu mas. Maksudnya kalaupun bisa daring menasihati secara daring pun kurang ngena di dalam anak-anak itu yang saya rasakan. Dan ketika pembelajaran cara daring, anak-anak itu pasti kayak nanti aja lah, game dulu. Nanti aja lah, ini masih pengen hal yang lain, nonton film, nonton TV, itu masih kayak wah ini harus benar-benar dijaga sih adik-adik. Kalau sampai
pandemi ini mempengaruhi karakter, wah malu saya sebagai kakak gitu kan. Oke. Ya, itu anak-anak kasus-kasus yang dimana kurangnya implementasi dalam menerima sebuah materi yang hanya dari keluarga saja, mungkin seperti itu. Jadi kurangnya rasa semangat, motivasi untuk belajar lagi dan menerapkan ataupun mengimplementasikan karakter. Nah, terus apakah si karakter itu? Karakter itu kan ada sikap yang dimana menumbuhkan yang ditumbuhkan sejak dini, dan nanti untuk jenjang berikutnya itu kan sebagai pembiasaan. Ini loh karakter saya, inilah jati diri saya. Begitu anak-anak. Jadi nanti anak-anak dalam pelestarian budaya itu sendiri juga harus mencerminkan dulu karakter itu seperti apa. Terus saya mau menanyakan Mas Febri, banyak kan anak-anak hanya mengetahui seperti monumen, hanya mengetahui sebatas mengingat seperti pakaian adat. Kalau pakaian adat yang di Sumatera ataupun di mana berbeda-beda. Kemudian tarian adat kan juga beda-beda tiap daerah. Mungkin mereka hanya mengenal saja, tinggal cari internet, tinggal dilihat, dibaca. Itu kan hanya sebuah literasi yang anggapannya cuma dua arah. Iya. Dua arah, tetapi kan tidak langsung. Mereka kurang namanya mengetahui secara langsung. Oh, ini loh bentuk nyatanya, saya bisa melihat dengan dua mata saya. Tetapi bagaimana cara semisalnya Mas Febri itu memberikan arahan ke siswa ataupun arahan ke anak-anak, nanti misalnya jadi seorang guru kan tetap harus memberikan kontekstual pembelajaran secara langsung real. Oh, contohnya ini loh gelas bentuknya seperti ini, bisa dilihat ya, bisa dirasakan ya dengan panca indera. Nah, terus kemudian bagaimana cara penyampaian Mas Babi itu kalau ke anak-anak itu dalam upaya pelestarian budaya yang ada di Indonesia, seperti tadi rumah adat. Oh, ya itu contohnya seperti apa? Bisa saya menangkap di pertanyaan pertama itu mungkin maksudnya Mas Kardi itu adalah untuk mengenalkan, misal ada pakaian. Nah itu kalau cuma memakai gambar itu kayak walah cuma lihat gini dan kita kan lupa di kemudian hari. Dan cara yang paling tepat itu adalah membawa pakaian dari adat tempat tersebut ke ruang belajar kita. Ya mungkin sekolah itu bisa memberi apa ya, pakaian adat semisal gini, karena kan ini banyak nih, ada beberapa puluhan budaya di Indonesia. Bolehlah ambil satu dari Sumatera, misal pakaian adat dari Sumatera Barat, itu ambil ke sana full lengkap, yang nggak usah yang mahal-mahal, yang biasa aja kita kasihkan ke boneka manekin gitu. Nah setelah itu kita kasih plastik supaya apa ya namanya awet, itu kita bisa bawa ke tempat ruang belajar kita. Ke inilah anak-anak yang namanya pakaian adat dari Sumatera seperti ini. Nah ini dari atas namanya apa dijelaskan. Nah ada warna khusus ya, itu seperti apa, ciri-ciri ya. Seperti itu. Mungkin dengan cara itu akan membuat anak lebih mudah mengingat, karena langsung oh ini apa Pak, oh gini. Kalau cuma gambaran nggak, oh ini apa, ini kita akan kurang bisa memahami. Terus pertanyaan kedua itu kayak upaya untuk melestarikan kebudayaan, tentang melestarikan supaya generasi penerus bangsa itu masih ingat, masih bisa oh ini adalah budayaku. Itu ada beberapa cara sih. Kalau ini versi saya. Itu mengajarkan budaya ke generasi penerus. Jadi kita kan sebagai pendidik itu salah satunya mengenalkan budaya kita sendiri, budaya timur, budaya Indonesia, Nusantara. Kalau kita itu walaupun satu negara pasti punya banyak perbedaan, punya banyak kebudayaan yang dengan perbedaan itu akan membuat kita menjadi kaya. Ya. Dan perbedaan itu adalah cara untuk kita lebih bersatu loh. Jadi nggak ada teman yang kamu kok beda sih dari aku, kamu kan beda, nggak aku temenin, enggak gitu. Yang namanya teman itu adalah bisa menerima kelebihan dan kekurangan. Perbedaan pun seperti itu. Terus yang kedua, memasukkan
apa ya namanya itu kebudayaan ke kurikulum Pembelajaran. pembelajaran ya dengan ya itu sudah para menteri-menteri yang Ya. sudah nah, itu makanya itu pintar ya kamu akan bisa nek kamu pintar kamu akan masuk bisa menjadi menteri dan bisa wah ini Ya, kalau sebagai saya motivasi ya. sebagai motivasi seperti itu ya. Yang selanjutnya itu menerapkan budaya pada kehidupan sehari-hari ya. Contohnya kalau susah itu kayak budaya karakter. Semisal karena adik-adik kan lebih muda dari guru. Nah, ketika mau apa namanya berlalu lalang atau apa ya jenenge kalau melewati Pak Guru itu jangan kayak gini jangan itu Acuh ya, jangan itu acuh. acuh enggak bagus itu kalau ada melewati Pak Guru kita merendahkan kepala sedikit itu tanda kita sopan santun kepada Bapak Guru terus ketika bersalaman kita apa tangan Bapak Guru kasih ke kening itu sebagai penghormatan kita kepada Cium Bapak tangan. Guru iya cium tangan seperti itu terus apa ya mengenalkan dan mempromosikan budaya luar ke budaya kita. Misal nih saya suku Jawa. Nah, ada teman saya si A itu dari Sumatera. Nah, si A itu mengenalkan nih loh kalau orang Sumatera itu kalau berbicara itu seperti ini. Lah. Wah, cara itu komunikasinya beda. iya, cara dikenalkan ini. iya, ngomongnya tegas, keras tapi ngena. Nah, itu. Terus dari segi pakaian adat dia pakaiannya seperti apa tuh kok lebih mewah. Kalau iya seperti itu. Jadi kan dengan cara itu setiap suku akan mengenal budayanya masing-masing. Mungkin seperti itu sih Mas kalau untuk upaya. Berarti banyak sekali ya upaya dalam melestarikan sesuai dengan versinya Mas Febri itu kan sedikit ya banyak sih nggak cuma sedikit sih tapi itu sudah mencakup semuanya yang budaya yang bagaimana cara penyampaiannya terus cara melaksanakannya mengimplementasikan bagaimana sih cara kita itu membudidayakan budaya yang dari leluhur itu kita kembangkan lagi kita lestarikan. Oke. Terus kemudian yang kasus setelahnya itu kan banyak sekali Mas itu terkait anak-anak itu kan perlu namanya pembiasaan diri dalam literasi ya. Anak itu kan kebiasaan cuman membaca buku kalau di kelas ya. Nah, tetapi karena kita di era pandemi kasus kita kan berbeda. Ya, kalau di sekolah itu membaca buku di perpustakaan, kalau di masa pandemi kita membaca di Google contohnya, terus melihat video di YouTube. Walaupun itu sebagai sarana literasi yang menjadikan anak itu mendapatkan wawasan baru, tetapi kan banyak sekali disalahgunakan antara lain mereka mencari sumber-sumber yang sudah ada itu hanya monoton itu. Kemudian dari pengarahan orang tua juga orang tua kurangnya mengarahkan dengan IT karena juga orang tua kasusnya banyak yang contohnya bukan bagaimana kurangnya bisa mengoperasikan perangkat. Ya istilahnya kalau bahasanya yang sekarang tren itu kan gagap teknologi bisa diterjemahkan tuh gaptek. Tetapi kan itu kan yang nggak semua itu gaptek. Cuman orang tua itu kan banyak yang tidak mengikuti arusnya teknologi yang pada saat ini sudah mulai digencar-gencarkan dari awal 2015 sampai sekarang dari orang tua, siswa ataupun guru itu kan terkendalanya memang kita harus mengikuti zaman yang ada. Terus solusi seperti apa dari Mas Febri itu agar anak-anak itu tahu dan jelas bisa mengikuti itu sebagai penguatan literasinya di pembelajaran PPKN terlebih seperti tadi pelestarian budayanya rumah adat, pakaian adat dan tarian adat. Itu bagaimana? Ada dua pertanyaan sih yang saya tangkap itu kayak ketika tidak pembelajaran offline itu kan kita pembelajaran secara langsung itu. Nah, kita bisa menggunakan literasi dan akan lebih mengena. Nah, tetapi ketika pandemi itu semua menjadi berbasis Google. Iya, jadinya instan itu. Basisnya instan enggak. Ya, gini, yang saya takutkan itu ketika menggunakan perangkat dalam literasi. Karena ketika semisal gini, saya pengen
membaca tapi lewat Google. Oke, pertama. Yang kedua membaca tapi malah sih kok harus baca harus gini-gini. Lebih enak lewat YouTube. Kita tinggal mendengarkan. Nah, yang saya takutkan itu kalau kita terlalu menggunakan teknologi itu jadi lupakan siapa tugasnya manusia itu loh. Jadi yang sama itu kalau kebanyakan nonton video di YouTube ini kan cuman yang diasah itu Ketergantungan ya. nah, iya yang diasah cuman mata dan pikiran. Mulut enggak otomatis kalau kamu kebanyakan nonton video itu kamu mungkin akan lambat dalam berbicara atau mungkin kamu akan mengalami minimal kekurangan dalam kosakata. Komunikasi. Iya, kekurangan dalam itu penting komunikasi itu. Itu kayak aduh terlalu gimana ya? Solusinya ya mau nggak mau kamu harus memaksa dirimu untuk mau membaca. Karena membaca itu ya ada peribahasa kan buku itu adalah jendela dunia. Nah, kalau kamu membaca itu pasti banyak akan ilmu yang terkandung. Contohnya kalau kamu aku nggak suka baca gini, kamu suka sains enggak, kamu suka matematika enggak, kamu suka di bidang animal enggak. Nah, kalau misal kalau kamu suka di bidang sains kayak roket, kayak peluncuran keluar angkasa, itu kan membuat kamu kayak wah penasaran nih. Kamu cari buku seperti itu. Dan kalau kamu nggak suka banyak tulisan, kan ada komik yang membahas tentang sains itu. Saya pernah baca itu waktu SD, bukunya hilang karena terlalu bagus. Nah, itu kayak apa ya? Untuk memancing diri kita supaya suka membaca. Nah, terus peran orang tua peran selanjutnya peran orang tua kalau gagap teknologi ya itu wah itu sebenarnya permasalahan di kita sih nggak cuman setiap negara pasti akan memiliki permasalahan seperti itu Kekurangan masing-masing. Iya ya mau nggak mau dari kita pribadi bisa menjelaskan ini loh Bu, yang namanya YouTube itu tuh kita bisa melihat video segala macam. Ini loh Bu, yang namanya Google gitu, kita tuh bisa searching apa yang kita tanyakan, apa yang ada di benak kita yang nggak tahu jawabannya. Kita bisa tanya ke Mbah Google, wah itu pinter itu. Itu tanpa sekolah sudah pinter itu. Mungkin yang saya takutkan ya itu tadi kalau kebanyakan menggunakan sosial media menggunakan perangkat dalam belajar itu kayak kurang lebih baik mah menggunakan buku karena ingat awal pendidikan itu apa sih? Pendidikan itu adalah cara untuk memanusiakan manusia. Tahu kan mau gimana sih maksudnya memanusiakan manusia? Nah, di dalam manusia itu kan banyak bidangnya ada tentang sosial, tentang karakter, tentang religi. Dengan adanya pendidikan itu tuh kita bisa mengasah kita bisa menghargai manusia, bisa gini toh kita hidup di dunia itu untuk apa sih? Dengan belajar dengan pendidikan kita bisa mengetahui itu. Seperti itu sih. Oke. Terus tadi kan kita sudah banyak sekali ya Mas Devi pembahasan kasus-kasus kekurangan apa sih yang ada problematika problem solvingnya dalam pembelajaran kaitannya dengan kehidupan kita selama kita dalam pandemi ataupun sebelumnya kita sudah membahas tentang kasus-kasus banyak sekali. Mungkin anak-anak kan perlu namanya efektifnya bagaimana sih solusinya bagaimana sih caranya pasti sudah dibahas sedikit tentang upaya tapi selain itu kan kita juga perlu sinkronisasi, perlu kita mengkombinasikan, menggabungkan antara teknologi dan budaya. Terus kira-kira ini pertanyaan yang paling fatal sih Mas Devi dari anak-anak pun pasti juga mengetahui bagaimana sih solusinya. Kalau tadi kita membahas literasi kita harus mengacu ke buku. Tetapi karena di pandemi kita mengacunya ke teknologi, bagaimana sih sekarang efektifnya? Apakah seefektif itukah buku? Terus kemudian, misalnya dari teknologi itu sebagai jalan keluar,
apakah itu sebagai jalan keluarnya untuk pembelajaran yang efektif? Mungkin bisa ditanggapi Mas Febri. Pertanyaan yang sangat susah ya. Ini mengena sekali, harus saya berpikir lagi. Duh, gimana ya, saya menjadi sangat sangat kompleks ini. Sebenarnya itu yang saya keluhkan juga sih, yang sebenarnya yang saya ingin menanyakan itu juga seperti itu. Apakah perangkat itu akan menjadi jalan keluar ketika lagi di masa pandemi atau tidak? Kalau menjadi solusi, bagaimana dengan kekurangannya? Kalau efeknya ketika menggunakan perangkat itu, nah, menurut saya itu buku itu harga mati sih kalau dalam pendidikan itu, mau apapun itu. Mungkin nek dari saya ya, pendidikan itu sangatlah penting, sangatlah perlu untuk diri kita masing-masing, dan banyak sekali alatnya. Memang salah satunya ada perangkat dan buku. Ya berarti kan dari buku itu kan tetap alasannya yang paling terpenting itu kan begini. Mungkin anak-anak kan harus memahami cara penggabungan antara teknologi ataupun kita dalam melaksanakan mengimplementasikan penggunaan perangkat ataupun literasi yang basisnya visual ataupun non visual. Mungkin pertanyaan itu dari saya tadi kan juga mengulik kembali di mana permasalahan-permasalahan tadi itu kita masih membahas tentang konvensional ataupun bicara tentang klasiknya zaman yang dimana itu belum mengenal perangkat. Nah, tadi yang dipaparkan Mas Febri mungkin bertolak belakang dengan pertanyaan saya, tetapi anggapannya begini anak-anak. Nah, mungkin anak-anak nanti akan tahu problem seperti apakah sih kalau misalnya mengkombinasikan budaya dan perangkat pembelajaran yang modelnya dengan IT, dengan perangkat pembelajaran contohnya dengan menggunakan YouTube, menggunakan televisi, menggunakan website, menggunakan e-book, LKPD, banyak sekali biasanya yang elektronik, semua yang berelektronik itu banyak sekali. Mungkin sedikit nanti dalam anak-anak mengetahui hal-hal yang seperti itu. Untuk zaman sekarang saya pasti meyakinkan bahwasanya perlu sekali Mas Febri, perlu sekali dalam penggabungan dan mengkombinasikan antara buku dan perangkat. Tetapi kan setiap kita melakukan itu kan ada namanya kekurangan dan kelebihannya. Mungkin dari yang disampaikan Mas Febri tadi kan itu beberapa hal yang mengajunya jangan sampai anak itu seperti itu loh, anak-anak seperti ini loh. Berarti kan itu cara pencegahannya. Jadi itulah kekurangannya. Tetapi kelebihannya sudah disampaikan juga. Nah, tetapi kan cara untuk mengkombinasikan itu memang perlu. Contohnya kita harus memahami bisa mengoperasikan YouTube itu memang perlu bahwasanya agar anak-anak itu ataupun orang tua juga tidak gagap teknologi, tidak mengikuti arus zaman teknologinya, tetapi jangan sampai terlena. Nah, saya jangan sampai terlena, jangan sampai berlebihan dalam penggunaan perangkat tersebut, Mas Febri. Mungkin saya menarik kesimpulan yang Mas Febri simpulkan tadi dan pertanyaan yang Mas Febri juga gak bingung ya. Nah, tapi tidak apa-apa. Jadi saya juga menanyakan itu dan Mas Febri juga menjabarkan sudah detail sekali. Tetapi pertanyaan yang seperti saya tadi simpel cara penggunaannya bagaimana, yang itu kembali lagi dengan anak-anak sendiri. Jangan sampai anak-anak terlena, adik-adik semua terlena terkait dengan penggunaan perangkat. Kita wajib belajar dengan membaca, ya, tetapi jangan pernah melupakan hal yang klasik. Buku itu juga perlu, karena itu kaitannya memang literasi yang basicnya hanya satu arah kita melihat, tapi untuk berbagai arah kan jendela itu banyak sekali, jendela dunia. Bahwasanya tadi dijabarkan ya ada paribahasa, buku sebagai jendela dunia itu. Makanya wawasan yang terbaru mungkin dari YouTube, tadi website, itu bisa e-book, tapi
anak-anak juga jangan terlalu jauh mengenal hal seperti itu, tetapi disesuaikan dengan kapasitasnya, disesuaikan dengan porsi adik-adik semua. Mungkin yang jadi konteks solusinya begitu sih Mas Febri kalau menurut saya. Dari apa yang dipaparkan tadi dari Mas Febri itu juga banyak sekali kaitannya dengan kombinasi seperti ini. Kira-kira ini Mas Febri ada pertanyaan dengan saya nggak terkait hal yang signifikan biar anak-anak itu lebih mengasai hal di karakternya atau bagaimana? Apa pertanyaan? Atau dirasa cukup Mas Febri? Mungkin saya rasa cukup sih ya. Berarti kita pembahasannya udah panjang lebar, ini kita udah sesuai seperti pembahasan kita tadi. Bagaimana upaya pelestarian itu banyak sekali, apalagi kita kombinasikan dengan teknologi, dengan peran orang tua, peran guru, peran di masyarakat juga. Kita bagaimana sih cara memaparkan ekspresi kita, sikap kita ke karakter kita, masyarakat, keluarga, dan sekolah. Ya. Kalau di taman siswa itu menjadikan sebagai teknologi dan pusat pendidikan. Mungkin nanti adik-adik bisa cari buku tentang taman siswa. Nanti kalau misalnya adik-adik ingin belajar tentang hal itu, banyak sekali di taman siswa. Mungkin ini sebagai pengenalan adik-adik juga, taman siswa itu memang perlu disampaikan ke anak-anak di masa zaman teknologi sekarang. Karena itu sudah mulai ditinggalkan karena sudah terpaku oleh zaman. Jadi kita harus tetap melestarikan budaya pendidikan yang ada di Indonesia, terlebih budaya yang kaitannya tadi rumah adat, pakaian adat, dan varian adat. Itu hal yang harus adik-adik ketahui. Mungkin kita dirasa cukup Mas Febri. Terima kasih atas waktunya. Semoga anak-anak ataupun adik-adik dan orang tua serta guru bisa memahami apa yang kita sampaikan tadi. Semoga menjadi cerminan adik-adik semuanya. Terima kasih Mas Febri untuk waktunya ya. Kita cukup begitu Mas Febri? Ya, cukup. Oke, anak-anak kita pamit undur diri dulu. Semoga apa yang kita sampaikan, kita diskusikan bermanfaat bagi adik-adik semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.